Kembali lagi di podcast Musuh Masyarakat bersama Tretan Muslim dan Coki Pardaidai yang kemarin di pengen siaran habis meninggal. Iya, gue habis meninggal kemarin di pengen siaran. Kok meninggal habis meninggal? Bisa hidup lagi saya, Pak. Iya, kemarin soal di pengen siaran kan endingnya ente meninggal tuh, sekarang hidup lagi ya. Yang meninggal hanya Nurani Coki. Sekarang lagi rame apa ini Coki? Layangan. Orang lagi pada main layangan, orang lagi pada main sepeda. Main sepeda ya. Jujur iya. gara-gara. Tapi sepeda musiman gak sih? Beberapa Enggak. kali kan sempet Enggak, sepeda tuh kan dari dulu populer. emang ada, bro. Iya enggak, tapi dia Kenapa tiba-tiba hype-nya tinggi Iya, dia banget sekarang? kayak musiman gitu. Kayak misalnya populer terus nanti down. Dulu Hilang ingat lagi gak ya? fiksi? Dulu zaman-zaman fiksi. Oh iya, sepeda fiksi ya. Sekarang udah Terus down kan. Mm-mm. Terus tiba-tiba ada lagi, terus tiba-tiba down. enggak, gara-gara beberapa Gitu. pengguna sepeda yang ngeselin, yang berhenti sembarangan, yang rombongannya terlalu panjang. Itu aku jujur ya, sekarang melihat pesepeda agak kesel, bro. Padahal kan gak semuanya Enggak seperti semua, itu kan. cuma ya Betul. karena gini deh, gara-gara kelakuan beberapa ormas. Mm-mm. Kita kalau lihat ormas deg-degan nggak? Iya sih, sebel aja udah. Jangankan Anda Coki deg-degan, saya aja yang satu golongan deg-degan juga. Masa di Indo bawa bendera Palestina? Gak apa-apa sih. Enggak, sekarang mereka udah jarang bawa bendera Palestina. Karena Paling sering bawa bendera PKI. Yang nyetak sendiri tapi. Aneh banget ya, udah nyetak sendiri, bakar sendiri. Sumpah itu gak masuk logika gue sih. oh ya, kan kita udah bilang kemarin kalau Iya. setiap mulai podcast kira-kira kita akan mikir judul-judul podcast apa yang tidak mungkin kita bahas. Oh iya, judul podcast yang udah pernah terfikirkan, Ya, tapi tidak mungkin kita bahas karena akan terlalu kontroversial. apa kalau ente apa? Kemarin kan Judul yang nggak kami akan kita setuju bahas. PKI. Ya. Itu tidak akan kita bahas. Bukan kami setuju ente, kami adalah PKI kalau Udah nggak lebih salah. ekstrim lagi ya. Makanya apa? Jangan apa kayak ya? gitu, bro. Agama adalah dongeng. Gimana menurut lo? Itu mah bukan judul podcast, itu adalah isi hati Coki. Isi hati Coki. Bukan judul podcast, itu adalah buah. Maksud gua agama Zeus. Oh, agama Zeus. Kan dongeng bagi kita. Itu pinter ngeles juga. Lo. Masa berkali-kali kena kasus gak bisa ngeles? Kecuali ini dipotong. Oh iya. Iya, Coki Kecuali- ngomong agama adalah dongeng. Iya betul. Dipotong itunya doang, Heeh. dikasih video ceramah-ceramah, udah mampus itu. Ya kan ada file aslinya. Oh, iya. Selama ada file aslinya mah tenang. Dulu kita juga ada file aslinya. Tapi kan sempet di take down, jadi ribet Pak Oh, nyarinya iya, Pak. iya. Anyway, apalagi? Kalau gue tadi itu, kalau lo apa kira-kira? Sebutin dua lagi deh. Tadi kan udah 1, 3 kan? Tadi 1 udah. Negara tidak perlu presiden. Negara tidak. Masih oke itu. Masih aman, ya? Masih aman, itu masih aman. Aman matamu. Makar itu cuk, jatuhnya cuk. Kan kita menurunkan presiden kalau presiden nggak Kalau perlu. dulu apa namanya beliau Gus Dur kan juga diturunkan secara konstitusi bisa. Oh, Kalau iya. makar itu NKRI Diganti. Togut. Nah, itu baru. Itu baru makar. Yang dibubarin organisasi. Ya boleh sambil kita mikir-mikir. Paranoid boleh silakan komen kira-kira apa topik-topik yang tidak akan kita bahas ya. Betul. Misalnya orang lumpuh cuma malas misalnya. Oke itu bro. Menurut lo gimana bro? Cuk, Coba. orang lumpuh tuh bukan males, emang nggak bisa jalan, Coki. Kenapa dia males? Tapi menurut gua ya, gua sangat apresiasi sekali buat para orang tua yang tetap mencintai anaknya apapun keadaan anaknya. Kan kadang gini Slim, orang disabilitas kan setelah kita ngobrol sama Dani itu terbagi jadi 2. Ya. Satu disabilitas yang dia lahir sempurna, Ya. tapi ada kecelakaan. Dan akhirnya tangannya buntung, kakinya buntung. Nah itu. Satu lagi adalah teman-teman kita yang memang lahir sudah disabilitas, yang tidak sempurna lahirnya, ada kakinya misalnya tiba-tiba nggak ada dan yang lain-lain. Gue sangat salut sama orang tua yang pada saat anaknya lahir tidak sempurna masih disayang Pak.
Oh. Banyak loh yang ditaruh di panti asuhan, Pak, yang nggak mau nerima kalau anaknya tuh lahir nggak sempurna. Iya. Kayak tetangga gua, dia punya anak nggak bisa jalan dari lahir tapi tetap disayang. Gua tanya, Om, Tante, kenapa tetap sayang sama si Andi? Tahu katanya apa? Karena Andi ini orangnya kalem banget, yang lain lari-larian dia nggak pernah, katanya gitu. Jadi kagak pernah batuk, nggak pernah pilek, nggak pernah main hujan-hujanan. Anak lain main layangan, dia tetap di rumah. Kalau di restoran nggak lari-lari. Nggak lari-lari, kan ada sisi positifnya. Bener dong. Anak-anak lain kan wah. Sampai kita kadang suka sebel kan. Anak siapa sih ini? Mana sih ini orang tuanya? Kalau yang lumpuh sangat well behave. Bukan. Bener dong gua. Iya, dia well behave tapi tidak well walking, Joki. Nggak, itu nggak ada tetangga gue yang itu jokes lah. Sampai harus gue jelasin loh. Ya udah, pokoknya kalau ada. Itu ternyata ada yang bener lagi, Pak. Kalau lo ada ide-ide gitu ya, gue baru kepikiran segitu sih, Slim. Ya, makanya kalau aku sih masih segitu juga. Kalau kalian ada ide-ide langsung aja. Kalau operasi plastik tuh masih kontroversi nggak sih sekarang? Masih sih. Masa serius loh? Masih. Operasi plastik masih kontroversi ya? Bukan kontroversi sih, masih dianggap wah lu merubah ciptaan Tuhan, masih ada yang nganggap gitu. Tapi kalau misalnya amit-amit dia jelek banget, sampai saking jeleknya dia mau bersyukur aja cermin retak gitu misalnya, boleh nggak agak dirubah gitu, Slim? Gue mau nanya aja, ini perspektif doang, perspektif. Mau nanya, boleh nggak? Boleh sih kalau aku. Kalau aku sih boleh. Ya. Kalau aku ya, tapi ada beberapa kepercayaan tuh yang udahlah tidak boleh merubah ciptaannya gitu. Ya. Ya kalau aku sih tetap ya terserah dia gitu. Iya, yang penting tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan orang lain. Misalnya dia menurut gua operasi plastik yang merugikan orang, hidungnya dimancungin sampai mancung banget, sampai dia kalau nengok-nengok kena pala orang. Sampai ketusuk ya. Mau ciuman ketusuk pipi cewek aja. Itu ditajemin, bangsa. Oh, sama ada. Itu bukan dimancungin, itu ditajemin anjing. Sama ada satu topik yang apa? Nggak akan kita bahas. Oh ya, apa? Ini nggak akan kita bahas ya? Nggak akan kita bahas. Betul. Kenapa nggak kita bahas? Karena ini susah terjadinya. Susah terjadi. Apa nih? Belum penasaran gua. Mudahkan pembangunan gereja. Bisa. Oh, tapi makanya susah Bisa dibahas doang, tapi nggak akan terjadi kenyataan. Mentok tau nggak di mana? Apa? Rencana. Kalau bangun gereja itu mentok tau nggak di mana? Di denah. Di ini blueprint doang ya. Itu kalau blueprintnya ketahuan yang keras-keras juga dibakar juga gitu. Ya ampun, padahal nggak ada. Arsiteknya baru padahal nggak ada fisiknya. Enggak. Ya, masa ada blueprint ini dibakar juga. Ada beberapa golongan yang mungkin tidak semua fanatik. Tidak semua. Ada beberapa golongan yang anti dengan pembangunan gereja. Itu jangankan sampai bangun gerejanya. Baru di print aja itu udah disobek, bro. Bahkan baru diedit di Photoshop. Apa ini? Di delete. Saking fanatiknya, saking kerasnya pemikirannya. Tapi untungnya makin kesini orang-orang seperti itu semakin sedikit kayaknya. Semakin sedikit karena kuota agak mahal mungkin, jadi nggak terlalu berizin. Sekarang kita mau bahas sebuah topik sih, Slim. Ya, tapi sebelum topik itu nanti kita akan ada hubungannya, Coki. Oh. Jadi lo mau bahas sesuatu yang ada hubungannya sama topik kita? Ya, kita akan bahas topik, Coki, tapi kita akan berangkat dari satu berita yang kemarin rame nih dan banyak dicecein ke aku karena terjadinya di Suramadu, Madura nih. Terjadi di Madura. Apa terlalu banyak yang terjadi di Madura dan jarang yang membanggakan sih. Biasanya aneh-aneh ya. Ya bukan orang Madura aneh. Bukan. Maksudnya kejadian yang terjadi di sana. Iya, kemarin nenek-nenek sumpah pocong. Iya. Sekarang ini ada 3 emak-emak joget di Suramadu. Gitu. Dalam rangka apa? Kenapa tiba-tiba 3 emak-emak pengen joget di Suramadu? Dia kayaknya kenarsisanya tidak tersalurkan dari kecil. Dia pakai baju channel. Kembaran 3-3-nya. Iya, bro, pakai channel, bro. Jadi ibu-ibu pakai baju channel. Dan kalau menurutku ini bukan Madura banget. Kalau Madura nal channel gitu. Ini channel ya? Iya, intinya 3 ibu-ibu ini joget-joget di Suramadu bikin TikTok. Sorry, gue mau tanya. Ya. Di tengahnya atau di sampingnya atau di mananya letak Suramadunya? Lo tahu kan Suramadu kan sering lewat situ kan? Kalau di tengahnya bukan bikin TikTok, bikin tahlilan habis itu ente.
Disikat sumber kencono ente. Bukan di tengahnya. Ente kan pernah ke Madura? Pernah, yang gue Jadi- dipaksa itu kan. Cer! Ya. Jadi di Suramadu jalur mobil itu sebelah kiri kan ada jalur lambat. Oh iya, tahu gua. Kayak Tahu. di tol kalau Iya. ada patroli apa kan Iya. lewat situ. Dia joget-joget di situ. Iya. Serius loh. Biasanya di situ tuh ada CCTV-nya. Iya. Bukan biasanya, emang ada CCTV untuk mantau orang-orang yang foto-foto. Emang Jadi nggak boleh Slim? nggak boleh bro, itu kan Oh, jalan gitu. tol. Oh. Jadi Suramadu ini kan jalan tol bukan wisata bro. Tapi sejak dari 2009 awal, Semenjak dia ada. dulu lebih banyak lagi cu. Jadi apalagi orang-orang luar kota ya sengaja Oh. berhenti di situ foto-foto. Bahkan ada yang rela ditilang bahkan. Jadi Untuk kalau di foto situ Suramadu. untuk foto di Suramadu. Tapi ke Madura nggak habis itu? Terpaksa harus ke Madura Oh. karena nggak bisa putar balik. Tapi ke Madura bukan karena pengen. Karena harus lewat Suramadu. Ini dulu aku jadiin materi stand up nih. Dulu orang-orang Surabaya, ini orang luar kota terutama, ke Madura itu cuma mau lewat Suramadu. Habis itu putar balik bro. Karena gelap sawah-sawah. Iya kan ente pernah datang nggak Madura tuh? Habis Suramadu gelap. Enggak, Suramadu ya gelap, tapi ada yang terang di kotanya. Oke, di kotanya mulai terbangun. Iya. Tapi habis itu gelap lagi. Ada pembangunan belum? Tapi Karena itu tidak kurang merata. kurang merata. Kurang merata. Banyak. Oh jadi gitu. Iya. Jadi 2009 orang luar kota banyak banget ke Suramadu cuman buat foto. Banyak cuk. Terus lewat Madura cuman puter balik biar pulang. Iya kan dulu. Ya ente kemana lah? Misalnya ke daerah mana? Gak ada yang mau mampir. Mampir putar balik doang. Soalnya ini juga belum nggak tahu juga mau kemana gitu. Oh iya karena iya. Loh jangan kan orang luar kota, saya juga kalau lagi mudik nggak tahu nih mau kemana nih. Mau jalan-jalan kemana, mau kemana. Oke berarti sebenarnya sejarah panjang orang menggunakan Suramadu sebagai objek apa ya Objek foto-foto. Objek foto-foto. Bahkan kayak jadi tempat wisata gitu cuy. itu sebenarnya udah dari tahun 2009. Udah dari 2009 itu udah rame kayak gitu. Anjing sampai ditaruh CCTV berarti ekstrim pak. Iya karena terlalu enggak, CCTV ditaruh bukan memantau tiga emak-emak ini. Apa? Memantau jalanan takut ada kecelakaan kalau ada yang mogok gitu. Iya. Kadang ada dorong bro, bapak-bapak, ibu-ibu gitu, Iya. kasihan bro. Soalnya kalau kita setut juga akan terlalu mepet. Kalau jalanan motor itu, Iya. itu kan kecil. Kalau motor dua itu agak susah gitu. Sorry, jadi ibu-ibu ini dia joget-joget di Suramadu. Ya. Itu untuk konten YouTube. Enggak, kayaknya buat TikTok, Bangsat, joget emang TikTok. nih, anjing. Emang TikTok. Lihat, Bapak Presiden, Bapak Menteri, tolong. TikTok ini bahayanya tuh bukan joget-joget doang, tapi narsisme orang-orang nih harus disalurkan di mana-mana loh Pak. Tolong pertimbangkan. Ya kan? Yang diblokir jangan Netflix ya kan? Iya, Netflix udah nggak diblokir. Udah nggak diblokir. TikTok itu ya kan? Iya betul. Tolong betul. pertimbangkan. Ini Memang dia bukan Pornhub. bukan porno. Tapi Anda joget-joget di jalan tol. Mending nonton bokep di rumah, Pak. Nggak nonton bokep di jalan tol juga masih mending menurutku. Daripada harus turun joget-joget. Sebenarnya dari dulu udah ada banyak. Masa Pornhub lebih baik dari TikTok? Ya, jadi gini, sebenarnya dari dulu udah ada orang yang berhenti. Iya. Sebelum ada aplikasi TikTok Ya, bahkan kan. tapi ibu-ibu nih jadi viral pertama karena dia joget Oke. dan dia pakai baju kembar 3, Oke. channel semua, Iya. terus diupload kan udah pasti bikin rame pak. Iya. Mungkin kalau dia ibu-ibu pakai baju biasa, pakai daster, ya udahlah. Tapi kalau udah pakai channel kuning-kuning, Iya. ya terlalu obvious untuk dibiarkan bro. Akhirnya mereka bukan ditangkap sih, ditindak lah. Ditindak, terus abis itu mereka ditilang. Oh ditilang. Oh suruh bayar denda. Mereka didenda karena pihak kepolisian menilang ketiganya berdasar pasal 287 ayat 4 huruf A, dikenakan sanksi 500.000. Oh, oke. Iya. Itu berarti mereka patungan bertiga tuh. Enggak, yang bayar yang punya ide. Ini
kan ide lo, ini kan ide lo. Enggak, mereka kan kalau 500.000 bagi 3 tuh berapa tuh kira-kira tuh? 170-an lah. 170-an ya seharga baju channelnya. Enggak, baju channelnya pasti 40.000. Jadi setelah 3 Oke, ya udah selesai dong. Kalau udah ditilang udah selesai dong. Iya, udah ditilang, udah selesai. Nah, tapi menurutku yang menjadi Sorotan. menjadi lebay menurutku adalah 3 ibu-ibu ini minta maaf. Dia melakukan permintaan maaf gitu. Ke siapa? Makanya itu sekarang kan gitu. Itu akan menjadi topik kita ya. Kalau ini aku nggak apa-apa bahas nih. Menurut kita berdua ya, meminta maaf itu nggak perlu, Pak. Nggak, sorry. Ke siapa sih ibu-ibu? Makanya ibu-ibu ini kenapa harus meminta maaf ya? Dari judulnya juga baru saja minta maaf lah. Ibu ini sebut minta maaf. Aduh, lucu banget. Jadi sorry, dia udah didenda. Ya, dia udah didenda. Abis itu dia minta maaf. Oh, ini joget TikTok di jembatan Suramadu. Ibu-ibu ini akhirnya minta maaf. Jadi ketiganya itu setelah viral. Oke. Abis itu mereka dipanggil untuk diperiksa loh. Mau diperiksa apanya? Kalau saya sih selain ke polisi, mereka harus ketemu Ivan Gunawan sih. Konsultasi masalah style ya, itu yang lebih penting ya. Jadi intinya 3 ibu-ibu ini meminta maaf dan tak akan mengulanginya lagi. Ini isi teksnya. Saya minta maaf untuk masyarakat Indonesia terkait apa yang sudah kami bertiga lakukan. Mohon untuk tidak ditiru karena sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oke. Kata salah satu emak-emak yang lakukan joget TikTok. Baik. Nah, menurut ente perlu nggak sih dia minta maaf? Perlu lah. Karena maksud gua kan, gua ngerti kenapa dia disuruh minta maaf. Kenapa? Itu untuk menunjukkan bahwa joget-joget di jalan tol itu tidak perlu. Itu nggak usah ditunjukkan, Coki. Hei, 3 ibu-ibu, emak-emak berbaju channel, itu nggak perlu ditunjukkan. Anda doang yang kepikiran. Warga Madura, tolong jaga nama baik kita. Kemarin sudah tercemar dengan nenek-nenek sumpah pocong. Sekarang 3 emak-emak joget. Kenapa harus itu dikasih tahu? Jangan tiru saya. Tidak ada yang mau meniru Anda, Ibu. Tidak ada, Coki, tidak. Gak ada yang kepikiran. Jadi sebenarnya nggak perlu. Iya, nggak perlu. Dia udah gini, meminta maaf pada polisinya juga nggak perlu. Iya, kalau menurut udah didenda. Ya, udah didenda. Udah ditindak, udah diperiksa. Kecuali minta maafnya bisa menghilangkan denda. Iya. Bisa nggak ente misalnya ditilang polisi? Pak, maaf Pak, jadi nggak ditilang? Enggak. Nggak bisa dong. Yang ngilangin tilang itu kan 200.000. Bukannya 100.000? Tergantung nawarnya. Maksudnya di pengadilan. Oh, di pengadilan. Dan tergantung kesalahan kita. Iya, itu yang legal, yang legal. Aku soalnya nggak tahu, biasanya dititip. Mobil maksudnya dititip di parkiran. Oke, jadi si ibu-ibu itu sesudah diperiksa, didenda. Gua rasa itu bukan inisiatif ibu-ibunya, pasti disuruh minta maaf. Dilakukan permintaan maaf. Gini, menurutku harus dibedain dulu. Permintaan maaf dan himbauan untuk tidak melakukan itu 2 hal yang berbeda. Dan harusnya yang melakukan polisi dong. Bener. Jangan ibu-ibu ini. Bener. Siapa yang mau mendengarkan 3 ibu-ibu berbaju channel berjoget TikTok di Suramadu? Siapa coba? Ayo siapa? Ada yang tercerahkan. Oh iya, ternyata nggak boleh ya. Ada nggak dari kalian yang tercerahkan? Loh, kita tidak menghina ibu-ibu ini. Enggak. Maksudnya tidak valid, bro. Harusnya pihak yang berwajib pihak yang berwajib. Tolong teman-teman semua pengendara mobil motor, ini tidak usah ditiru. Ini membahayakan pengguna jalan. Itu polisinya. Jelas. Iya. The point, singkat, padat, jelas. Iya, ibu-ibu itu paling pada saat minta maaf di TikTokin lagi. Oke, saya minta maaf guys. Di TikTok lagi. Jadi dua-duanya nggak perlu menurutku. 3 ibu-ibu ini tidak perlu melakukan himbauan apa-apa. Betul. Dia perbuatannya mengganggu pengguna jalan. Betul. Kita tidak mempermasalahkan perbuatannya. Dan mungkin mengganggu timeline TikTok mungkin yang pada saat itu ya. Betul. Mengganggu pengguna jalan, iya. Tapi menurut kita disuruh minta maaf, apalagi dia ke masyarakat Indonesia lagi. Iya,
Ya, Iya Bu, astaga. ngapain Bu? Gak semua orang Indonesia lewat Suramadu. Menurutku kalau dia mau minta maaf, dia cari orang-orang yang lewat Suramadu saat itu, Iya, minta maaf. betul, tepat sasaran. Karena pertama, Ya, karena mungkin membahayakan karena dia berhenti. Betul, Kedua betul. mungkin merusak pemandangan gitu. betul. Bukan karena jelek, tapi jadinya kealingan Coki. Iya, jadi nggak bisa ngelihat Gak kan. bisa lihat pemandangan laut. Satu aja udah kealingan, apalagi 3. Kuning lagi bajunya kan, pasti Ngedistract silau. ya, Ngedistract, bro. Betul. Kalau mau minta maaf ada orang yang lewat Suramadu saat itu. Kalau Betul. sama masyarakat Indonesia Udah terlalu gak berlebihan. perlu dan dia tidak perlu melakukan himbauan. Betul, harusnya pihak yang berwajib yang melakukan kan. Misalnya ada artis kena narkoba. Betul. Banyak artis kena narkoba minta maaf. Ngapain? Buat apa? Ngapain? Kalau minta maaf pada ibumu, pada bapakmu yang membesarkan kamu artis. Kalau mau minta maaf pada mereka. Enggak, harusnya enggak. Gue waktu itu pernah dengar argumennya pihak yang berwajib. Ya. Argumennya katanya gini, enggak, ini supaya fans mereka tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Iya bapak dong yang ngomong. Pak, narkoba itu Pak tanpa artis, himbauan artis Pak, kami sudah tahu Pak. Ya Pak, sudah banyak Pak di berita Pak, Tribun News Makassar, Tangsel, Sulsel, Tribun juga. Berbagai macam daerah udah Iya, banyak gitu. Sudah banyak berita yang menjelaskan bahwa narkoba ditahan. Gak perlu artis minta maaf. Bahkan pakai fakta narkoba. dari orang yang pakai narkoba ditahan pun itu sudah menunjukkan bahwa itu salah sebenarnya. Ditahan aja udah bukti bahwa itu yang nggak boleh gitu ya. Kenapa harus ditambah lagi dengan maksud gua itu pertama buang-buang energi, Ya. terus kedua apakah dengan dia bilang seperti itu orang yang tadinya pakai narkoba jadi tidak pakai narkoba? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga, enggak merubah apa-apa. Malah kelihatannya nih si artis ini tuh dijadiin sirkus gitu. Oh, di depan publik gitu ya. Iya. Coba kamu minta maaf. Iya, padahal menurut gue ya pemakai itu korban. Bandar harus yang dihajar. Bandar ya. Iya. Kalau bandar jangan minta maaf, minta remisi sama presiden nanti. Ya kalau aku artis kena narkoba, Benar. siapa itu nggak perlu minta maaf. Betul. Apalagi yang kemarin sempat rame ya. Uh, Oh, ada selebgram tuh yang mana lagi nih, kasusnya banyak. Ya, yang dia yang bilang kita bukan ngungkit-ngungkit ya, tapi kita bahas sedikit contoh yang kita jadi nggak usah sebut namanya. nggak usah sebut nama yang Ya. dia bilang, gua kalau kemana-mana nggak pakai masker, nggak pakai hand sanitizer, Iya. bodo amat lah, gitu ya. Hmm. Itu kan serame, terus dia minta maaf. Harusnya nggak usah minta maaf sih. Kalau aku minta maaf, dia minta maafnya ke resellernya masker, reseller hand sanitizer, sama tim gugus tugas, mungkin itu minta maaf ya. Tapi kalau ke orang Indonesia nggak boleh. Dan Enggak. orang Indonesia nih banyak gitu ke. Enggak, kalau maksud gue sih itu sebenarnya kalau kita mau fair-fairan itu Ya. kurang adil. Kenapa tuh? Loh, yang nggak pakai masker, yang nggak pakai masker, yang nggak pernah cuci tangan kan bukan cuman dia. Ya. Bahkan selama PSBB yang melanggar pun banyak. Kenapa cuman dia yang disuruh minta maaf? Maksud Makanya gua, permintaan maaf itu ke siapa juga terus apa? Dan maksud gua kalau ada orang yang memang terinfluence dari kata-kata dia, memang sudah selayaknya kena corona kalau menurut gua, karena itu kan cuman masalah logika aja gitu. Ngerti nggak lo maksud? Iya. Sama kayak misalnya contoh kayak gini, lu ngomong saya ini anaknya Zeus, terus ada yang percaya. Yang salah yang bikin kebohongan atau yang percaya? Dua-duanya menurut gua. Maksud gue ya udah, apa mau minta maaf ke siapa? Kenapa harus minta maaf ke Oh ya, ke siapa? sekarang kalau ada viral dikit, gini, kalau aku mungkin setuju permintaan maaf tuh kalau salahnya ke personal kalau itu masih bisa Misalnya- dimaklumi, Misalnya aku dulu pernah mukul ente, Iya, pernah menipu. iya. Meskipun meminta maaf tidak menghilangkan Kejadian yang sudah kejadian terjadi. itu ya. Betul. Itu kalau aku spesifik, orangnya jelas. Terus pernah memfitnah suatu perusahaan, jelas spesifik. Kalau meminta maaf kepada rakyat Indonesia ini udah mulai nggak nggak jelas. masuk. Minta maaf kepada netizen. Kalau gue sih, Ngapain kalau gua nggak pernah mau permintaan maaf, Slim. Kalau gue cuman pengen dia menjelaskan alasan kenapa dia melakukan itu, udah cukup. gitu ya. Iya, karena permintaan maaf itu memuaskan ego yang dilukai doang. Sebatas itu. Memuaskan ego yang dilukai. Iya, dan belum tentu yang dilukai itu benar juga, lo ngerti gak sih maksud gue? Kalau gue misalnya nih ada orang salah sama gue, misalnya let's say ngambil contoh lu tuh, Iya. gue ditampar kan, cetas gitu,
Gue nggak mau dia minta maaf. Kenapa lo nampar gue? Ya sorry, gue lagi stres. Nanti nggak gue ulangin lagi deh. Itu lebih make sense daripada aduh maaf. Tapi kita masih misteri alasan dia menampar tuh kenapa. Lebih baik dijelasin dulu ya. Jelasin aja kenapa lo ngelakuin itu. Lo lakuin lagi nggak ke depannya? Enggak. Ya udah cukup, gue nggak perlu minta maaf. Ego gue nggak penting di situ. Yang penting dia nggak ngulangin lagi. Apalagi ya kalau itu mending ya, karena salahnya jelas personal. Dikasih gitu. tahu salah. Nah misalnya ibu-ibu ini, kalaupun dia harus bikin statement, ya jelasin alasan kenapa dia mau joget-joget di situ. Dia bilang aja tanggal sekian saya melakukan ini karena begini. Karena kenarsisan saya yang tidak tertahankan. Misalnya. Dan atau ternyata karena kami tidak sengaja betul pakai baju kembar bertiga. Pas tulisan channel semua, C-nya sama, kerudungnya mirip. Dan ternyata apa yang kami lakukan melanggar undang-undang. Iya. Selesai. Oke. Silakannya baru polisi masuk. Ya. Makanya jangan ditiru. Selesai. Ya, polisi baru yang Iya, harusnya sih gitu. Ya. Kenapa Polisi sih? yang himbauan ya. Maksud gua, tapi nggak bisa juga. Memang orang tuh egonya, Pak. Ya, yang ngeselin tuh kadang tekanan masyarakat, Bro. Betul. Tekanan si netizen. Iya. Minta maaf dong. Iya. Minta maaf dong. Buat apa kita menuntut orang minta maaf gitu? Iya, buat apa coba? Yang paling penting dia tidak mengulanginya lagi, bukan minta maafnya loh. Iya. Nah, tapi memang ini ada hubungannya sama psikologis sih, Slim. Iya, jadi aku pernah nonton kontennya temanku Hasan waktu itu pas yang kayak tema mental illness. Dia pernah bikin YouTube di channelnya dia. Intinya dia bahas kenapa sih orang Indonesia ini pengen minta maaf gitu. Pengen diminta maafin. Dia waktu itu pernah bedah secara psikologis juga. Dia kan lulusan psikolog. Betul. Ya kan daripada kita sotoy soal psikologis, kita langsung aja telepon orangnya nih, Bro. Boleh. Kita akan tanya-tanyain ke dia kenapa orang ada dorongan untuk nyuruh orang minta maaf. Betul. Dan seakan-akan ada kepuasan setelah diminta maafin. Bahkan yang tidak salah ke dia, misalnya aku salah ke ente. Iya. Yang nyuruh minta maaf kadang-kadang orang yang tidak dirugikan kan? Iya. Benar kan? Lu minta maaf dong ke Coki, minta maaf dong. Padahal ente nggak nyuruh minta maaf, ya kan? Kebanyakan nonton sinetron kali, jadi gergetan. Kita telepon aja langsung aja kita telepon ya. Ini udah tersambung. Halo Hasan. Halo Bang Coki, halo Bang Muslim. Gokil. Ini lagi naik daun dia sekarang. Insta story-nya isinya acara-acara terus. Acara-acara terus. Gokil. Iya, jadi kita lagi bahas soal permintaan maaf. Kemarin aku kan pernah nonton YouTube ente yang berbahas soal minta maaf tuh. Dia punya YouTube-nya sendiri sama temennya namanya Bian, di subscribe aja. Iya, di channelnya S Human Resource ya. Iya, S Human Resource. Ya, S Human Resource. Terus kita juga jadi penasaran nih kenapa orang nah makanya ini orang Indo doang apa memang manusia nih? Iya, jadi pertanyaannya dua, San. Orang Indonesia doang atau seluruh manusia? Iya. Dan kenapa sih kita tuh pengen banget ngelihat orang minta maaf? Bahkan yang tidak dirugikan sekalipun gitu. Kenapa ada kepuasan gitu, Pak? Oh, I see. Jadi pertanyaannya bukan kenapa kita cenderung minta maaf ya, tapi kenapa kita cenderung suka orang lain minta maaf sama kita gitu. Betul. Oh, oke, baik. Jadi secara umum Bang Coki ya, manusia itu secara umum suka benar. Manusia itu suka benar, dia suka betul gitu loh. Suka menjadi benar maksudnya ya? Ya, suka menjadi benar. Oke, baik. Bukan mencari kebenaran ya. Kalau banyak orang suka mencari kebenaran, Indonesia maju dong. Tapi mencarinya nggak mau, tapi pengennya bener. Pengen bener, ya. Nah, orang Indonesia tuh suka banget bener. Suka banget ngerasa bener tuh. Ya. Nah, salah satu alat bagi manusia, sebuah teknologi manusia untuk tahu siapa yang betul dan siapa yang salah, itu ketika dalam argumen, dalam mencari kebenaran itu bisa dipatahkannya argumen lawan atau logika lawan. Yang lebih masuk akal yang menang atau yang lebih benar gitu kan. Oke. Nah, dalam permintaan maaf itu sebenarnya sebuah proses menyerah. Kalau dalam mencari kebenaran ya. Minta maaf adalah proses menyerah bahwa ternyata aku yang salah, kamu yang benar. Dengan begini kamu yang lebih baik daripada aku. In this case you win. Dan itu bikin perasaan kita seneng dong. Dan merasa benar tuh ada hormon-hormon yang memang
secara kimia itu aktif di otak kita, kayak hormon serotonin, hormon dopamin itu memang muncul karena menjadi benar itu menunjukkan bahwa strata sosial kita lebih tinggi dibanding orang lain. Oke, Hasan, sebentar, boleh gue potong sebentar dulu, nanti baru lo lanjut lagi. Boleh. Berarti istilah yang gue dan Muslim gunakan bahwa ada orang ketagihan sama permintaan maaf orang itu bisa jadi benar ya, karena ada semacam kenikmatan yang dia dapatkan pada saat ada orang yang minta maaf sama dia. Itu betul berarti? Betul, itu addicted to serotonin. Serotonin itu hormon yang menunjukkan yang paling bisa menunjukkan strata sosial. Setara pemakai berarti bro, dia udah sakau-sakau. Kenapa hari itu manusia doang apa orang Indonesia? Kalau banyaknya sih di Indonesia, karena emang ada fasilitas premium dari pemerintah dengan adanya pasal UU ITE, pasal perasaan itu. Betul. Jadi kalau di negara lain nggak seberapa populer. Minta maaf itu karena emang benar salah itu nggak bisa membuat orang masuk penjara. Jadi lebih powerfulnya karena itu. Kalau menurutku pribadi ya Bang. Kalau konteksnya bukan melanggar kriminal tentunya ya, melanggar. Dan karena nggak ada lambe turah. Iya, bisa jadi. Ada maut turah. Nah, kita kan tadi ngambil contoh soal 3 ibu-ibu yang joget TikTok di Suramadu. Betul. Oh, oke, tahu. Dia meminta maaf. Menurut kita dia nggak perlu minta maaf. Kepada siapa dia minta maaf juga nggak jelas menurut kami. Tapi orang kan memaksa. Ayo dong minta maaf. Kadang kan orang nih nyuruh minta maaf, padahal nggak salah ke dia loh. Kalau warga Madura sama Surabaya masih mending ya. Kadang yang nyuruh minta maaf yang nggak ada hubungannya sama Madura. Yang lucu tuh tahu Madura aja belum tentu. Yang lucu tuh di teks permintaan maafnya kepada warga Indonesia. Iya, ibu-ibu ini kami minta maaf kepada seluruh warga Indonesia. Karena kenapa? Ini kenapa orang ini sebenarnya kan yang dibutuhkan ya cuma diproses secara hukum aja, karena bayar, memang melanggar kan. Bayar tilang udah cukup. Himbauan yang menghimbau polisi aja, jangan ditiru. Betul tuh. Sorry, bahkan orang Indonesia ini seneng permintaan maaf itu, bahkan yang nggak kepada dia, lihat orang minta maaf tuh kayaknya seneng ya, gitu ya. Iya. Itu aku bisa jelasin juga di konsep yang tadi Bang. Jadi ketika ada orang yang minta maaf atau menyerah pada orang lain, itu kan berarti sedikit menaikkan posisi kita lebih tinggi daripada mereka. At least kita punya perasaan bahwa aku nggak sebego dia gitu. Oke. Jadi ini semacam tanda kutip ya, narkoba murah ya. Iya, bisa. Karena merasa lebih superior ya. Wow, aku nggak kayak gitu. Dia beli narkoba takut kan, dan emang nggak boleh. Padahal Bang Coki dan Bang Muslim, perilaku minta maaf ini juga punya konsekuensi loh. Jangan dikira nggak ada konsekuensinya. Yang aku bahas di YouTube itu ya karena minta maaf ketika kita nggak bersalah. Itu bahaya buat diri kita sendiri. Ini penting. Dan ini kan emang sering dilakukan oleh orang yang biasanya menindas orang lain. Dia menuntut orang lain itu meminta maaf. Padahal yang dituntut tidak merasa bersalah. Betul. Terus dia meminta maaf. Nah, itu nggak baik untuk si peminta maaf. Betul. Karena apa? Karena dia secara sadar maupun nggak sadar, dia telah membenarkan apa yang sebenarnya dia anggap salah. Sebenarnya yang salah orang lain. Tapi karena dia kalah power, dia menyerah pada power itu, dia akhirnya terpaksa membenarkan sama apa yang ia anggap salah. Lama-kelamaan orang yang sering minta maaf padahal dia tahu bahwa dia tidak salah, itu dia kehilangan sense of right and wrong-nya dia. Jadi nggak tahu lagi mana yang benar dan salah. Coki dong ini dong. Loh, gua aja nggak tahu mana yang salah benar, nggak pernah minta maaf. Tapi berarti San, kalau misalnya nih ada orang, udah deh gue minta maaf aja biar cepet. Sebenarnya itu kurang baik buat dirinya ya sebenarnya. Atau yang lebih gampang cowok sama cewek. Kedua belah pihak nggak baik. Buat kedua belah pihak, iya kayak cowok sama cewek. Kalau relationship tuh pacaran, ya udah biasa kan yang salah di dunia ini kan adalah pengguna narkoba dan cowok doang kan yang salah. Di mata cewek itu kan. Cowok yang nggak ngabarin biasanya. Ya, bahkan kata Adriano Colby kalau hujan, jalan hujan, aduh hujan nih, maaf ya, gitu. Yang cowok minta maaf karena hujan, macet di jalanan, ceweknya ngeluh gitu, maaf ya, gitu.
Berarti itu juga nggak baik ya buat relationship ya? Nggak baik. Kan cowok pengennya cepet gitu. Iya, banyak di relationship itu jadinya pembagian powernya nggak adil, nggak berimbang karena perilaku tersebut minta maaf hanya karena ingin menyelesaikan masalah. Contoh sederhana. Yeah. Yang cowok sebelum pacaran sama doi ini selama ini kalau pacaran nggak sedetail itu ngabarin. Yeah. Tiap 10 menit ngabarin sekarang lagi di sini sama siapa. Nah, setelah pacaran mereka berdua kan harusnya saling beradaptasi nih. Saling mengenal kan. Ternyata yang cowok pola komunikasinya santai, sedangkan yang cewek intens banget. Nah, yang cewek marah, kamu kok nggak ngabarin, kamu itu udah pacarku, kamu itu gini. Nah, yang cowok sebenarnya kan dia nggak ngerasa bersalah nih Bang. Dia itu ngerasa loh pacaran tuh pacaran, nggak harus kita ngabarin setiap 10 menit setengah jam sekali, itu nggak sehat. Tapi karena dia udah kaget nih ceweknya marah-marah dan respon alamiahnya cowok ini karena dia takut kehilangan ceweknya, jadi dia mending minta maaf, akhirnya dia minta maaf aja. Itu akhirnya masalahnya nggak diselesaikan. Padahal sebenarnya masalahnya adalah beda gaya komunikasi saat pacaran. Seandainya yang cowok menjelaskan, maka ada kemungkinan hubungan mereka satu langkah lebih baik daripada tidak disampaikan. Oke. Tapi karena nggak usah konflik dan emang menghindari konflik tuh enak kan, nyaman. Betul. Gitu. Auto feel good. Betul. Walaupun itu bukan solusi, tapi menghindari konflik kadang lebih gampang dan lebih enak daripada menyelesaikan konflik ya. Iya. Feel good-nya langsung instan. Sedangkan kalau kita berdebat, berargumen, kita bakal feel bad dulu kan. Kita berpotensi nyakitin perasaan dia dan dia berpotensi nyakitin perasaanku. Tapi itu harga yang harus dibayar untuk pendewasaan sebuah hubungan. Nice. Jadi kalau dibiarin kayak habit minta maaf nggak salah ini nanti dampaknya ke belakang ya nanti ya. Iya, ke dirinya sendiri dan ke orang yang orang lain. Iya. Dan ceweknya juga akan ngerasa makin bener, lo kan bener, kamu tuh harus jadi ngabarin. Nah, itu hal yang lain juga bahaya. Yang bener disalahin, yang bener kan harusnya yang cowok nih pacaran tuh nggak harus seintens itu komunikasinya, nggak harus 10 menit sekali. Yang benar kan yang cowok harusnya, tapi karena ketidakberanian untuk menyampaikan kebenaran versi cowok ini, akhirnya kebenaran versi cewek yang secara umum sebenarnya salah, akhirnya menjadi standar kebenarannya. Itu yang bahaya. Berarti sebenarnya kalau dalam psikologi mencari siapa yang salah, siapa yang benar nggak salah kan sebenarnya dalam argumen? Enggak dong, enggak, ya bagus. Walaupun memang kadang menyakitkan karena namanya orang pengen bener kan? Iya. Nah, yang sakit dari salah tuh apa sih Bang? Kita harus berubah. Itu dia yang tadi gue udah ngomong. Berarti sebenarnya poinnya adalah bukan diminta maafnya, poinnya adalah tidak mengulangi kesalahan yang mungkin dia lakukan tadi kan? Betul. Sedangkan kalau kita di posisi salah, kita punya tanggung jawab moral untuk berubah kan, merubah perilaku yang salah kan? Itu yang highlight yang terbesar let's say kita karena human error kita salah. Yang dituntut orang lain itu sebenarnya harusnya kita tidak mengulangi kesalahan itu lagi di depannya kan. Betul. Tapi kayaknya orang lebih suka kita minta maaf daripada nggak mengulanginya lagi. Iya, untuk ego boost aja itu, untuk ego aja itu. Dan untuk lebih cepat ya. Iya betul. Misalnya ke hotel. Dan itu juga cukup kompleks karena ada urusan power juga di sana Bang. Oke. Oh gokil, gue jadi jelas banget Slim. Ya ini buat yang punya hubungan ya. Iya dan sebenarnya ini konteksnya dalam bersosialisasi masyarakat dalam hubungan juga bisa dipakai ya sana. Iya. Banget. Paling sering dilihat tuh di situ. Makanya ada istilah suami takut istri, istri ditindas suami. Itu karena ada orang yang tidak berani menyampaikan kebenaran karena dia takut berdebat karena dia udah kalah power. Dalam konteks ada seorang yang melakukan kesalahan, let's say lah, memang benar dia salah gitu San. Dia emang benar salah aja. Konten kreator dia emang benar salah. Terus dia itu dipaksa untuk melakukan permintaan maaf. Let's say dia salah, dia dipaksa untuk melakukan permintaan maaf. Tapi dia akhirnya berminta maaf itu idealnya harusnya karena dia tahu salahnya di mana, bukan karena ketakutan gitu. Betul, that's the point. Minta maaf itu harus dilakukan ketika kamu tahu kamu salah.
Bukan karena kamu dipaksa untuk kamu merasa salah. Bahkan pada saat dia salah pun, tugas kita adalah ngasih tahu salahnya di mana, bukan mengancam dia kan? Betul, supaya ke depan nggak diulangi lagi. Betul, oke Pak. Supaya sosial ini bisa berfungsi dengan lebih baik, nggak dikacaukan sama orang yang berbuat salah terus. Oke, maka sekarang jadi jelas San, kenapa ada orang yang baru sebulan lalu minta maaf, sekarang minta maaf lagi. Karena minta maafnya dipaksa, bukan karena tahu salahnya di mana. Betul banget Bang Coki. Oke, jelas banget, gokil. Thank you Santai. Ada yang mau ditanya lagi, Slim? Ya, buat ini pesan buat cewek-cewek atau buat relationship ya. Iya. Terutama buat cewek, kalau cowok kalian suka minta maaf tuh juga bukannya dia sayang banget. Iya, atau itu bukan juga, karena Anda yang benar juga. Iya. Buat cewek-cewek Anda jangan terbuai dengan kebenaran. Tuh kan aku benar dalam segala hal. Siapa ya kan? tahu dia males denger cocot Anda. Iya. Nah, lucunya kalau dalam konteks relationship, tahu nggak gelapnya lagi apa? Apa? Ceweknya lama-lama ilfil ketika cowoknya gampang minta maaf. Iya, jadi cowokku nggak punya power, cowokku nggak bisa. Kan elu penyebabnya. Hei gadis di dunia, kan elu penyebabnya. Nanti nggak minta maaf, kamu kok nggak merasa bersalah gitu sih? Cia. Tapi memang harus lihai. Iya. Harus lihai menempatkan diri di mana ada momen kita bisa minta maaf dan di mana ada momen kita ya kalau emang nggak salah ya harus berani bilang ya, enggak. Kadang misalnya nih aku sama istriku ya. Iya. Enggak, ini sekaligus konsultasi Dokter Boyke nih. Misalnya makan ya, dia yang selalu milih. Iya. Giliran aku misalnya ngajak makan suatu tempat. Iya. Terus nggak enak ya. Iya. Itu kadang maaf ya nggak enak gitu. Iya. Masa nggak ikut masak, nggak ikut nyusun menu, kenapa? Ya, dan lo juga nggak tahu itu enak atau nggak sebelum namanya juga nyoba kan? Namanya iya. Sedangkan kalau dia yang milih makanan yang nggak enak ya juga aku nggak bisa marah dong. Iya. Tapi kalau aku yang nentuin kok nggak enak. Itu gara-gara kadang-kadang cewek kan makan apa terserah. Iya. Oh terserah. Iya. Makan gini begitu nggak enak, udah muka nggak enak gitu kan, aduh maaf ya nggak enak makanannya. Kadang kok aku yang minta maaf ya gitu. Padahal bukan kokinya, ikut masang saham di situ juga enggak. Bang, ini tambahan sedikit lagi deh Bang. Boleh silakan. Ya. Jadi selain dalam urusan romantis ya, selain dalam relationship, ya. Ada istilah yang waras ngalah, pernah dengar nggak? Iya benar. Ya. Nah, itu menurutku konsep yang sangat-sangat salah. Oke. Karena dengan yang waras ngalah, berarti secara sadar kita membiarkan orang yang tidak waras terus melakukan kesalahan dan ketidakwarasan mereka ke orang-orang yang lain. Oke. Lalu kita berharap dengan kita mengalah, dia berubah. Lo dari mana? Betul, tidak akan terjadi ya. Nggak akan terjadi. Logikanya tuh dari mana? Betul. Kita melakukan pembiaran pada orang yang bersalah, lalu kita berharap mudah-mudahan dia diingetin sama yang di atas. Iya. Tugas Anda itu udah dititipin sama yang di atas untuk mengingatkan dia. Iya. Jadi statement yang waras ngalah itu malah di satu sisi menormalisasikan kegiatan yang tidak waras jadinya ya. Jadi seolah-olah itu jadi wajar. Malah nanti yang waras nih, lah lu kok waras? Pak polisi baru dilaporin. Saking banyaknya orang tidak waras ya. Oke, jadi yang waras jangan ngalah ya. Jangan ngalah, justru yang waras harus membenarkan yang tidak waras. Ya, oke, baik. Thank you Hasan. Terima kasih Hasan. Dan buat tiga ibu-ibu yang joget TikTok, kalau mau lebih jelasnya nonton aja channelnya Hasan di apa namanya S Human Resource. Dia kayaknya nggak ada waktu Slim. Kenapa? Lagi nyari tempat joget baru kayaknya. Enggak, dia udah bro. Hah? Jadi pada saat dia di kantor polisi ditilang, dia bikin TikTok lagi di Polres. Udah kalah, Rambo bro. Ya udah di channelnya S Human Resource, di kontennya namanya Blind Spot ya. Blind Spot pakai D. Oke, langsung aja dicek di YouTube. Oke, sekali lagi terima kasih Hasan. Thank you Hasan. Bye bye. Sama-sama, bye bye. Nah, berarti ada poin-poin nih. Coba kita simpulkan dulu Slim. Ya. Yang pertama, kalau memang kita salah dan kita harus minta maaf. Oke. Harus ini kata kuncinya. Kalau kita minta maaf, kita harus tahu dulu salahnya di mana.
Kalau kita minta maaf nggak tahu salahnya di mana, pertama itu namanya mubazir. Ya. Karena nanti pasti kedepannya diulang lagi. Benar. Jadi sekalipun misalnya gue salah Slim, tugas lu ngingetin, Cok, lu tuh minta maaf atau lu nggak usah minta maaf, lo kasih tahu salahnya di mana, dan poin terpenting adalah jangan mengulanginya lagi. Itu dia ya. Jangan mengulang. Nah, minta maaf itu opsional lah, lo mau lakukan atau tidak terserah sih kalau menurut gue. Dan yang kedua, jangan terlalu sering meminta maaf. Itu apalagi kalau nggak salah ya. Nggak salah. Kalau jangan sering meminta maaf, jangan sering-sering memilih jalan pintas. Betul. Ya kan, terutama buat relationship tadi ya. Oh, itu ternyata bahaya, Pak. Iya. Karena misalnya nanti istri lu jadi Fir'aun wanita. Iya, atau misalnya pacar cewek. lu jadi Pak. Iya, misalnya kalian punya pacar. Salah. Iya. Terus dicepetin dengan kita minta maaf. Kalau aku sama istriku, bro, meskipun tadi masalah koki aku minta maaf ya. Iya. Soalnya itu lagi suasana makan. Iya. Tapi pengen menikmati makanannya. di beberapa permasalahan aku sama dia bentrok nggak apa-apa. Iya. Debat, betul. Debat yang sampai nggak ngobrol. Iya. Jauh-jauhan dulu. Jutek-jutekan nggak apa-apa. Karena ini penting kan? Penting, nggak apa-apa. Relationship daripada diem-diem ternyata api dalam sekam. Betul. Jadi aku bentrok dulu. Habis itu kita jadi tahu salahnya di mana. Iya. Dan gitu. Ini berlaku untuk dua gender ya. Bukan berarti kita nyalahin cewek. Cowok juga kalau misalnya salah, yang cewek juga jangan cepet-cepet minta maaf. Iya. Ya bilang aja, ya enggak, lo salah gini. Kalau mau buat relationship, kalian dijatah aja minta maaf sebulan 10 kali gitu. Biar nggak banyak-banyak minta maaf aja, bro. Betul. Pokoknya yang paling penting sebenarnya bukan minta maafnya, tapi yang paling penting tidak mengulangi kesalahan kita lagi. Itu dia. Itu sebenarnya sih yang paling penting. Kadang minta maaf itu malah lebih ke ego sih sebenarnya. Iya. Dan buat 3 ibu-ibu tadi, Anda minta maaf ke brand channel ya. Iya. Oh iya, Pak. Tapi gara-gara lo kasih perspektif ini, jangan-jangan sebenarnya dia harusnya minta maaf ke channel ya. Ke channel ya. CEO channel di rumah menangis melihat kenapa bajuku dipakai di Suramadu. Ya udah. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Sekali lagi buat ada saran-saran tema apa, langsung aja komen di bawah ini. Dan kalau kalian ada perspektif lain dari tema kali ini, langsung juga komen. Dan ini perkata penutup kita Tretan Muslim untuk para paranois di luar sana yang dengerin podcast kita. Kalau Anda memang dituntut untuk minta maaf sama orang-orang di sekitar Anda, pertama yang Anda lakukan, pastikan dulu Anda salah. Ya kalau Anda tidak salah, ya tidak usah minta maaf. Oke. Kedua, kalau Anda memang mau minta maaf, pastikan memang itu datang dari Anda bukan karena ketakutan. Dan yang ketiga, minta maaf itu opsional. Yang penting Anda tidak mengulangi kesalahan Anda lagi. Itu dia. Dan yang keempat, yang terakhir, masih ada lagi. Kalau bisa, jangan semua orang pinter kayak saran kita deh. Kalau semua orang akhirnya jadi tahu trik ini Tretan Muslim dan tidak ada yang minta maaf, channel Om Deddy siapa yang isi? Siapa yang klarifikasi lagi? Om Deddy, tumben HP ku sepi. Dia 3, 2, 1 close the door. Oke, demikian acara ini. Gak ada yang minta maaf. Oke, terima kasih. Saya Tretan Muslim. Dan saya Jogi Mardede.